Kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kembali menjadi sorotan. Setelah vonis dijatuhkan kepada bos Blue Ray Cargo Group, John Field, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kini membuka peluang untuk mengembangkan penyidikan ke pihak lain yang diduga terkait. Yang membuat publik semakin penasaran, dalam fakta persidangan muncul sejumlah nama dan kode yang disebut berkaitan dengan aliran dana suap. Bahkan, nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama ikut disebut dalam keterangan yang terungkap di ruang sidang. Lalu, bagaimana perkembangan kasus ini? Dan sejauh mana peluang KPK memperluas penyidikannya? Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa lembaganya membuka peluang melakukan pengembangan penyidikan berdasarkan fakta-fakta yang muncul selama persidangan maupun dari keterangan para saksi yang telah diperiksa dalam perkara pokok. Pernyataan ini disampaikan setelah sejumlah informasi baru terungkap dalam proses persidangan kasus suap dan gratifikasi yang melibatkan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada bos Blue Ray Cargo Group, John Field. Dalam putusannya, Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun serta denda sebesar Rp300 juta kepada John Field. Majelis Hakim menilai John Field terbukti memberikan suap kepada sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hakim juga menyebut bahwa tindakan tersebut dilakukan bersama petinggi Blue Ray Cargo lainnya, yakni Andri dan Dedi Kurniawan Sukolo. Selain menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menariknya, John Field menyatakan menerima putusan hakim dan tidak mengajukan banding. Sementara pihak jaksa menyatakan masih pikir-pikir terhadap putusan tersebut. Perhatian publik kemudian tertuju pada fakta-fakta yang diungkap dalam pertimbangan putusan hakim. Dalam persidangan, Majelis Hakim mengungkap adanya rincian pembagian uang yang tercatat dalam pembukuan internal Blue Ray Cargo. Dari dokumen tersebut, disebutkan bahwa alokasi dana terbesar diberikan kepada pihak dengan kode BC1. Saat memberikan keterangan di persidangan, John Field menyatakan bahwa kode BC1 merujuk kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Jaka Budi Utama. Munculnya informasi tersebut langsung memicu perhatian luas karena menyangkut pejabat tertinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang membawahi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengaku belum mengetahui detail informasi tersebut. Ketika dimintai tanggapan mengenai munculnya nama Jaka Budi Utama dalam fakta persidangan, Purbaya mengatakan akan terlebih dahulu melakukan pengecekan. Pernyataan itu disampaikan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Di sisi lain, langkah KPK yang membuka peluang pengembangan penyidikan menunjukkan bahwa lembaga antirasuah tersebut masih mencermati seluruh fakta yang terungkap selama proses hukum berjalan. Namun perlu dicatat, munculnya nama seseorang dalam persidangan tidak otomatis berarti yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka ataupun terbukti melakukan tindak pidana. Penetapan status hukum tetap memerlukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, hingga pemenuhan ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu, perkembangan penyidikan KPK ke depan akan menjadi salah satu hal yang paling ditunggu publik dalam kasus ini. Kasus ini menjadi perhatian besar karena menyangkut institusi yang memiliki peran strategis dalam pengawasan lalu lintas barang ekspor dan impor Indonesia. Integritas aparat di sektor kepabeanan sangat penting untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha, memastikan penerimaan negara berjalan optimal, serta menciptakan iklim investasi yang sehat. Setiap dugaan praktik suap yang melibatkan sektor pelayanan publik berpotensi menimbulkan kerugian besar, baik bagi negara maupun dunia usaha yang menjalankan kegiatan secara patuh. Karena itu, transparansi proses hukum dan pengungkapan fakta secara menyeluruh menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Bagi masyarakat maupun pelaku usaha, kasus ini menjadi pengingat penting bahwa seluruh proses pelayanan publik harus dijalankan secara transparan dan sesuai aturan. Jika menemukan indikasi pungutan liar, gratifikasi, atau praktik suap dalam layanan pemerintahan, masyarakat dapat memanfaatkan kanal pengaduan resmi yang disediakan instansi terkait maupun aparat penegak hukum. Pelaku usaha juga perlu memastikan seluruh aktivitas kepabeanan dilakukan sesuai prosedur, mendokumentasikan setiap transaksi secara baik, serta menghindari segala bentuk pemberian yang berpotensi melanggar aturan. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.
Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.